Cek. Halo, cek. Cek. Halo, Dua Ja. Dua Ja Adiwijaya dari podcast mana nih? Kita sambil nunggu yang lain ya. Halo, kita sambil nunggu. Kita dikasih 5 menit buat nunggu yang lain. Halo, M3 Nur Pamungkas. Dari mana nih? Podcast mana? Kita 5 menit dulu ya nunggu yang lain. Masih mute, Mas? Halo. Ya, Mas, udah kedengeran, Mas? Udah kedengeran belum? Kedengeran, aman. Oke. Mas dari mana nih, Mas? Podcast apa namanya? KLC Podcast, Mas. Oh, dari KLC. Oke. Iya. Ntar kita sambil nunggu yang lain ya. Ini seperti biasa ini kalau ngadain webinar yang daftar 50-an tapi pada lama join-joinnya. Jadi kita sabar. Oke, Galuh, Sartono. Bentar, saya pengen biar orang langsung join gitu. Halo Mas Galuh, Mars Sartono. Boleh kalau mau ngobrol-ngobrol di unmute dulu sambil nunggu yang lain beberapa menit lagi. Oh. Mas ini Talktif guys, ini masuk di ini juga ya? Di sahabat pot-pot juga ya? Iya, di grup. saya masuk grup WA-nya. Makanya karena permintaan jadi saya bikin webinar sharing-sharing dan sekaligus ngobrol sih sebenarnya. Kayak saya mah sharing cuma 10 menit palingan, sharing pengalaman saya gitu. Karena kemarin ada di grup yang ngomong kalau dia kok ngajak collab orang tapi ditolak gitu. Nah itu kan jadi menarik juga. Terus kemarin ada yang minta, ya udah. Aku sekitar 3 bulan lalu, Pak. 3 bulan atau 4 bulan lalu pas awal-awal pandemi masuk grup sahabat pot-pot, sering keluar-keluar tuh buat webinar gini, tapi nggak ada yang akhirnya ada yang buat kayak gini. Oh berarti yang Agustus Mas nggak ikut ya? Kemarin udah ada tuh sekali tuh. Nggak ikut. Kemarin tuh yang banyak ada yang meet waktu awal-awal itu. Ya ini yang kedua. Kalau yang kemarin tentang basic mindset podcaster gitu, kalau yang sekarang tentang collab. Ntar nih saya nggak ngeliat ke kamera dulu, lagi setting dulu ya nih ya. Bentar. Halo Dina dari podcast mana? Boleh kalau mau ngobrol dulu. Halo Kak, aku dari Metamorph Podcast. Oke, salam kenal ya semuanya. Halo Salam Dina. kenal.
Halo. Bentar, kita tunggu sebentar lagi sampai 14.10 kita mulai. Halo Mas Galuh, Muhammad Rifki, Mas Sartono dari podcast mana nih? Bisa kalau nggak mau ngobrol dinyalain kamera bisa ngechat juga bisa di kolom chat. Halo Kak. Halo Galuh. Oh Galuh cewek ya ternyata ya. Maaf. Sebenarnya cewek. Oh iya maaf. Bentar ya nih sampai 14.10 kita mulai. Oke. Galuh dari Love Life Podcast ya Kak ya? Oke, boleh. Mungkin kalau mau di absen di chat juga boleh, biar nanti orang yang telat bisa ngelihat chatnya kalian dari podcast mana gitu, siapa tahu bisa kenal. Boleh kok. Nanti juga rekaman webinar ini aku upload di YouTube, jadi kalian kalau mau sharing belajar lagi, ngeliat materinya lagi boleh. Gitu. Bentar. Partisipan. Oke, Mas yang KLC podcast ini udah berapa episode Mas sekarang Mas? Total 13 kayaknya, Mas. Tapi baru main Instagram ya? Iya, baru main. Kalau ya baru aku biasa paling seminggu satu masih gitu. Tapi ini baru mau ngebut soalnya kemarin itu aku kan berdua sama co-host anak Solo gitu. Jadi kita jauhan. Terus jadinya baru mau ngebut ini soalnya baru habis lulus bareng. Oke, menarik sih tadi aku lihat Instagramnya juga udah mulai rapi ya. Kalau di podcast di Spotify doang sayang lah ya kalau nggak main di Instagram nanti kan buat nambah-nambah koneksinya. Iya, awalnya di IG pribadi Mas, soalnya kan emang nggak kepikiran sampai buat platform, dan kalau ngupload di IG pribadi kan followernya udah lumayan lah, alhamdulillah. Jadi kayak teman-teman yang dengar langsung banyak gitu. Gitu. Tapi terus makin kesini ya udahlah buat aja sekalian platformnya gitu, nggak Iya, ribet. apalagi saya lihat juga timelinenya juga feednya juga rapih kan, jadi biar lebih enak gitu orang nyarinya. Terus kalau tadi Galuh udah berapa lama podcastnya Galuh? Sebenarnya aku tuh udah bikin dari 2019 akhir Desember. Terus? Cuman waktu itu soalnya kan sambil ngantor. Jadi waktu pas Januari sampai Maret itu karena lagi hektik banget di kantor, jadi sempat berhenti, terus baru mulai lagi April 2020. Oke. Berarti bahasnya tentang apa nih podcastnya? Sebenarnya itu tentang lebih ke relationship gitu, jadi nggak cuma tentang cinta, pokoknya tentang kehidupan kita bersama orang lain gitu. Oke. Terus kalau yang belum ngomong tuh Mas Sartono nih, Mas Sartono dari podcast mana nih? Dua aja. Atau Dina? Oke, bentar. Ini saya sharing screen masuk gak ya? Enggak ya? Belum masuk. Belum. Udah. Udah ya? Udah. Oke, bentar. Semenit lagi. Kalau Dina, podcastnya apa nih? Jadi sebenarnya tuh dulu aku sering itu kan, Kak, sering nulis-nulis kalau lagi stres, kalau lagi apa gitu kan sering nulis. Nah, pas tahun ini itu sekitar bulan Maret, bulan April tuh kayak yang ada masalah yang lumayan gede gitu. Akhirnya kok kayaknya tulisan aja belum puas gitu. Akhirnya nyoba podcast dan ternyata nyaman di podcast. Cuman pas mau upload episode kedua, mau bikin episode kedua, tiba-tiba ada panggilan diklat yang nyampe tanggal 16 Oktober besok. Jadi nggak sampai sekarang baru satu aja yang diupload. Episode-nya itu pun bukan episode, itu baru perkenalan doang. Trailernya lah ya.
Oke, ini kita langsung mulai aja ya sambil nunggu nanti yang lain kan bisa nyusul. Jadi selamat siang buat teman-teman yang udah hadir nih. Jadi ini aku pengen sharing dikit pengalaman aku selama kurang lebih 1,5 tahun lah bikin podcast gitu. Dan emang podcast aku ini khusus untuk aku belum kenal siapapun itu di sosial media. Jadi aku ngajak orang untuk sharing secara personal dan deep. Jadi kayak interview tapi deep personalnya dia gitu untuk belak-belakan di podcastnya aku gitu. Namanya The Talkative Guy. Nah, kayaknya kita nggak afdol kalau nggak kenalan dulu ya. Jadi seperti yang tadi aku bilang, podcast aku namanya The Talkative Guy, sudah ada dari Maret 2019. Sejauh ini yang aku tekanin adalah untuk para podcaster yang baru mulai adalah konsisten gitu. Ini maksudnya bukan pamer apa kayak gimana, tapi kalau kita nggak punya bakat, kita nggak punya skill, tapi kita bisa punya niat dan konsisten, itu aku rasa cukup sih buat mulai awal kita bikin podcast atau karya-karya yang lain gitu. Dan konsisten itu banyak bentuknya. Kalau misalnya aku konsisten dari hari dan jam tayang, yaitu setiap Selasa dan Jumat jam 5 sore itu pasti. Dari setahun setengah yang lalu sampai sekarang itu pasti dan continue terus. Nah, setiap hari Senin ada segmen baru dari podcast aku, yaitu podcast olahraga. Bahas tentang sepak bola, basket, dan yang lain-lain, namanya Candu Bola. Jadi rencananya ke depannya aku pengen beda-beda segmen nih tiap hari gitu podcastnya. Semuanya under The Talkative Guy. Tapi talentnya mungkin beda-beda, nggak aku semua. Gitu. Oke, jadi yang akan sebelum kita bahas, ini dari webinar yang pertama aku bahas gitu. Kalau misalnya kita pengen sukses, terutama dalam podcast, apalagi podcast itu kan industrinya baru berkembang ya. Ini masih jauh nih perjalanan kita untuk sampai kayak YouTuber bisa monetize segala macam gitu. Dan yang pertama kita harus punya skill. Skill itu bisa dilatih selama proses perjalanan. Jadi kalau kita punya skill ngomong yang biasa-biasa aja atau jelek, nggak apa-apa, mulai dulu. Nah, kalau menurut aku, yang penting itu adalah endurance, daya tahan. Dalam arti nih, bisa gak nih kita dari maraton yang panjang ini nih bertahan terus nih sebagai podcaster yang terus upgrade diri. Dan yang ketiga, luck. Nah, kalau luck itu udah urusan di luar kuasa kita lah ya, gitu. Yang penting kita niatnya baik dan all out. Dalam arti, yang penting kita upgrade terus konten dan visual podcast kita. Begitu. Oke, yang selanjutnya kita kan bahas tentang kolaborasi secara profesional ya. Ingat, kolaborasinya secara profesional, bukan kolaborasi yang kita ngajak teman kita sendiri yang udah kenal akrab. Itu gampang lah. Kalau ini yang profesional berlaku buat nanti kalau podcast kalian pengen lebih maju atau pengen ngajak orang yang lebih banyak followersnya atau lebih engagementnya tinggi gitu. Yang pertama, kita tahu dulu kolaborasi itu buat apa sih? Yang pasti kita kan pengen ningkatin jumlah pendengar dong ya. Itu udah pasti pengennya. Cuman ingat, jangan di overthink, jangan dibawa stres. Yang ini bonus aja. Yang penting adalah yang dua di bawahnya nih. Kita menambah koneksi, kita nambah teman kan, kita kenal orang baru, dan menambah wawasan. Dengan kita makin banyak ngobrol ke orang-orang yang baru, kita pasti akan ngerasa nggak cukup pengetahuan yang kita punya. Itu sih gunanya kolaborasi. Kalau aku lebih menekankan kedua poin yang tersebut dibandingin meningkatkan jumlah pendengar. Nah, kalau misalnya kita pengen kolaborasi, pertama harus tahu dulu tujuannya. Apa iya kita collab cuman nambah pendengar dan nyari followersnya yang banyak? Kalau menurut aku sih enggak ya, karena itu bonus. Dan kalau misalkan followersnya banyak, belum tentu juga mereka dapat followersnya itu secara emang yang punya nilai value dia sebagai influencer. Bisa jadi dia cuman pamer upload selfie segala macam yang engagementnya jadinya kurang. Nah, itu mungkin kurang efek juga ke podcast kalian jatuhnya gitu. Jadi yang lebih ditekankan adalah bukan hanya sekedar angka, tapi value yang kalian tawarkan dan value yang diberikan oleh si partner kolaborasi tersebut. Jadi kalian harus sebagai yang aktif lah nawarin nih, aku punya value ini di podcast aku, kita ngobrolin tentang ini, harus yang proaktif kalian sebagai yang ngajak collab. Selain itu, gimana sih caranya dapat orang yang tepat di berbagai macam platform sosial media? Kan banyak banget nih orang yang pakai Instagram kan ya. Bingung kita caranya gimana, apalagi kalau misalkan patokannya jumlah followers gitu, banyak yang emang lebih terkenal. Nah, kita pertama jangan minder dulu. Yang kedua, kita harus riset. Riset itu penting banget buat kalian ngelakuin apapun itu di sosial media, khususnya podcast ini. Kalau misalkan kalian punya role model di sosial media, kalian suka follow dia, komenin dia, like dia, itu ternyata ngaruh ke algoritma Instagram kalian. Jadi pastikan role model, follow, komen, like itu orang-orang yang tepat. Jadi jangan asal setiap foto di like, di komen. Nanti akhirnya feed kalian, algoritma kalian berantakan yang muncul di explore atau story sponsor yang kayak gitu-gitunya gitu. Itu untuk gunanya untuk apa? Untuk mempermudah riset gitu. Jadi kuncinya itu.
Nah, kalau misalkan kita habis riset nih, ngapain sih? Yang pertama kita harus data dulu. Kita banyakin stok tabungan orang-orang untuk kolaborasi aja, jadi usahain ya lebih dari satu gitu. Nah, terus cari juga angle yang lain. Misalkan ada salah satu orang yang kalian mau ajak di Instagram, suka ngomongin traveling. Tapi kita coba gali deh lebih dalam. Kenapa dia suka traveling? Ada punya hobi lain nggak dia selain traveling? Karena orang tuh seneng kalau misalkan dia bisa sharing value yang lain selain yang ditawarkan di Instagram dia gitu. Misalkan karena dia sering sharing traveling, dia jadi bosen, pengen sharingnya hal lain. Ya kalian tanya aja, ajak diskusi, kasih dia ruang untuk dia bisa cerita, kayaknya aku lebih suka ngomongin mental health deh daripada traveling, karena udah bosen, bisa jadi kayak gitu. Nah itu kamu gali lebih dalam, pakai format 5W1H gitu. Kamu tanya-tanya dulu nih sebelum ngobrol nih, ice breaking dulu nih sebelum take podcast. Kalian tanya-tanya, kalian list, nah baru. Habis itu biasanya problemnya malu atau minder gitu kan, belum kenal. Ya balik-balik lagi, kita ngelakuin apapun itu ya musuh terbesar kita ya cuma diri kita sendiri kan ya. Dalam artian ya aku aja yang belum apa-apa juga kayak gini, cuma nyolong start bikin podcast aja pede kok untuk ngajak orang kerjasama sampai bikin webinar dan ngobrol-ngobrol bareng kayak gini. Ya nggak masalah, masalah angka, masalah nanti pendengarnya nggak ada yang denger, nggak masalah. Yang penting itu buat kebaikan diri kita sendiri, itu yang penting. Dan fun fact aja gitu, banyak podcaster yang terkenal kayak Podcast Mas, anggota-anggota kayak Imam Darto, ataupun podcaster lain yang lebih terkenal daripada kita tuh, dia suka open collab, tapi bukan dalam arti di storyin, gue pengen collab nih gini-gini, enggak. Kalian langsung DM atau emailnya aja, yang penting jangan SKSD, bahasanya sopan, biar orang ngenilai, kan dia kan nggak kenal kamu nih, harus profesional, jadi bisa, mindset profesional ini bisa dibawa kemana aja nih, nggak cuma di podcast gitu. Nah, contohnya kayak gimana nih? Ini aku belajar dari contoh diri aku sendiri nih. Kalau misalkan aku ngajak strangers di sosial media yang menurut aku profilnya menarik, kata-katanya DM-nya kayak gimana? Ini aku contohnya ngelewat DM. Yang pertama, harus ada kalimat sapaan sopan. Jadi harus ada halo, hai, jangan oi, jangan woi, jangan yang nggak sopan kayak gitulah. Walaupun pengennya asik apa kayak gimana. Dan walaupun yang kalian incer, influencer ataupun yang teman collab-nya itu yang emang sehari-harinya dilihat di sosmed santai ya, tapi belum tentu juga. Ini kan kita pengennya secara profesional ya, nanti di dunia kerja pun akan kepake kok hal-hal yang kayak gini. Yang kedua, jangan lupa juga kita harus kenalin diri kita sendiri gitu. Kenalin nama, aku, saya. Kalau aku saranin sih jangan pakai gue lo ya, karena nggak semua orang nerima gue lo itu adalah bahasa yang santai. Jadi pakainya aku kamu aja, nggak apa-apa. Kenalin kamu dari podcast mana, kasih tahu Instagramnya, konsepnya kalian jelasin dikit. Ini kalian bisa tiru plek-plekan atau kalian bisa modifikasi dikit juga nggak masalah kok dari contoh ini. Nah, habis itu ingat ya, ini paragraf ini penting loh biar orang nggak pusing bacanya. Jadi kalian harus pisah-pisahin walaupun panjang, tetap enak dibacanya gitu. Kalian juga jelasin maksud dan tujuannya apa sih kalian tuh nge-DM orang tersebut, untuk sharing tentang apakah, jelasin aja. Misalkan saya tertarik dengan profil kakak yang suka traveling, pengen dong sharing di podcast saya, maaf ya kak kalau lancang dan yang lain-lain, itu nggak masalah ngomong kayak gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kasih contoh episode yang sudah tayang. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian pengen collab sama orang, ya minimal Instagramnya kalian yang buat nge-publish podcast kalian itu ya sudah rapi lah, minimal sudah ada post beberapa episode. Biar orang juga enak dengernya, jangan sampai kalian baru bikin podcast episode pertama, langsung ngajak collab orang lain, ya susah juga dong, apalagi nggak kenal ya gitu. Ini 4 penting sih, 4 poin yang penting menurut aku sih ya, kata-katanya terserah kalian. Nah, kita lihat responnya kayak gimana nih ya. Oke, setelah itu emang rada effort dibalasnya. Jadi aku sama yang teman sharing yang ini tuh sebelum dibalas, aku harus kasih perhatian lebih dulu gitu. Dalam arti kayak aku ngeliat story-nya dia, aku like, aku kasih emot. Itu nggak masalah sesekali gitu, supaya dia ngerespon. Karena kan namanya kita strangers, itu biasanya DM itu adanya di request DM, yang dia baru buka sesekali mungkin. Nggak masalah sesekali kasih perhatian. Baru kan akhirnya kan terbayarkan hasilnya, dia balas gitu. Dia sopan juga pakai aku, kenalin juga namanya, thank you, apresiasi gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya kita ngenalinnya juga dengan cara baik, pasti mereka juga akan mengapresiasi gitu. Ini padahal yang aku ajak ini teman sharingnya masih SMA loh, masih kelas 2 loh. Cuman attitude itu penting ya, itu kan kelihatan ya mana yang emang punya attitude, mana yang enggak gitu-gitu, mensortir sendirinya. Dan abis itu ya yang terakhir kita apresiasi dia balik, terima kasih udah respon, dan minta kontak
untuk follow up gitu di WA ataupun lain. Dan ada juga beberapa influencer ataupun orang yang diajak collab, bukan yang followersnya banyak ya, yang emang agak risih diminta line atau WA-nya, ya nggak masalah kalau emang bisa lewat DM aja, nggak masalah. Yang penting tujuan akhirnya dia mau kolaborasi dengan podcast kamu gitu. Nah, dari sekarang ini terdata 1000-an mungkin ya teman sharing yang mau sharing di podcast aku selama setahun setengah. Ada juga kok 10% atau 20% yang aku gagal gitu. Salah satunya ini gitu. Yang pasti dia ngejelasin juga gitu. Dia kenalin diri, dia sopan juga attitude-nya, dia bilang terima kasih, tapi dia bilang nggak bisa. Oh ya nggak masalah, kita jangan baper atau minder. Gagal nih, kayaknya gue nggak pantas ngajak collab orang lain. Enggak, jangan kayak gitu. Tetap harus balasnya sopan, jangan ngikutin mood kita gitu. Nah, karena aku membiasakan untuk riset dulu ke teman sharing yang aku ajak, ya aku tahu nih dia penulis gitu kan, suka sharing penulisannya di websitenya dia. Ya aku apresiasi, tulisannya bagus nih. Congrats ya, good luck ya, kayak gitu tuh kadang orang merasa seneng loh gitu. Jadi jangan lewatin hal-hal sekecil itu yang kalian anggap remeh. Itu penting banget bagi seseorang sih menurut aku ya, terlepas dari followersnya berapa. Bahkan ada juga yang emang kata-katanya kurang sopan kok, cuman aku nggak masukin di sini ya, menolaknya dia kurang sopan gitu. Cuman nggak masalah, kita yang penting jangan minder. Nah, selama kolaborasi apa sih yang do and done-nya gitu. Yang biasanya terjadi adalah kita harus bikin talking point dulu gitu, biar terarah dan gampang ngeditnya. Kita kan pengen ngobrol sesantai mungkin, tapi kalau ngalor ngidul dari topik A ke topik B kan kita sendiri nih yang repot ngeditnya kan. Jadi ibarat kata H-7 atau H-3 lah maksimal sebelum janjian sama tuh orang, kasih dulu nih poin-poin untuk obrolannya. Kita mau ngobrolin ini loh, menurut kamu kayak gimana? Jadi harus ada komunikasi dua arah, jangan terserah gitu. Nah, habis ajak diskusi dua arah, jangan lupa kamu yang propose, karena kan kamu yang ngajak collab nih gitu. Jangan kamunya bingung sendiri, karena kalau kamunya bingung sendiri kadang orang sudah menilainya tidak profesional begitu. Jadi jangan. Habis itu tentuin juga waktu yang fix. Biasanya kalau misalkan collab ini karena terbawa santai, ngobrol santai, anggap remeh, jadi kayak ya udahlah nanti aja kalau bisa. Jangan. Kalau kamu pengen profesional ya tentuin minggu depan bisa gak Kak? Hari ini jam segini, atau enggak kamu tanya dulu ke dia, Kakak bisanya hari apa aja yang kosong ya? Jelasin teknisnya nanti kayak gimana. Gitu. Jadi intinya walaupun obrolannya santai, sikap dan bahasa harus dijaga nih, karena ini aku ngajarinnya untuk profesional gitu, bukan untuk collab-collab yang sama teman yang udah dekat, itu mah nggak usah diajarin. Nah, selama collab nih, biasanya orang rada ilfil kalau kita dominan dalam obrolan. Kita boleh ngelit gitu pembicaraan sebagai host, tapi kita jangan dominan. Kita kasih ruang teman sharing kita itu, partner kita itu untuk ngobrol dan cerita lebih dalam gitu. Dan juga jangan motong pembicaraannya dia. Walaupun kayak kita gergetan nih, kita pengen ngasih opini kita harus redam ego kita dulu gitu. Dan misalkan ada partner kolaborasi kalian yang mendadak kayak ngaret, waktunya nggak jelas, kita jangan baper dan kita jangan gengsi ya. Kalau kita butuh ya hubungin gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada teman sharing yang emang telat nih, janjiannya jam 8, dia bisa jam 8:10, kita keburu ke bawah mood, akhirnya obrolannya rusak moodnya. Jangan kayak gitu. Kita harus mikirin fokus utamanya adalah konten podcast kita bagus gimana pun caranya. Oke, yang paling susah adalah memaintain partner kolaborasi kita. Misalkan udah collab sekali nih, kita pengen dong jadi temen, bukan hanya sekedar sharing doang di podcast kita. Ya udah, kita temenan di sosial media, dia ngepost apa, kita kasih apresiasi, wow bagus loh, segala macam, ajak ngobrol. Dan yang terpenting adalah setelah kolaborasi itu, Kak minta feedback tuh dong Kak, aku lagi belajar nih bikin podcast tentang ini. Yang kurang apa ya Kak, kira-kira minta masukannya ya. Gitu. Walaupun kalian punya role model yang followersnya banyak, kalau misalnya kalian DM atau email mereka secara rapi, itu banyak kok yang terbuka untuk ngobrol-ngobrol bareng gitu, dan mereka malah seneng gitu karena karyanya diapresiasi gitu. Dan kalau nge-DM atau email diingat juga ya waktunya cari yang pas ya, jangan tengah malam atau pagi-pagi banget ya. Kita lihat lah ya sikon untuk orang buka email atau DM itu pas kapan kayak gitu. Jadi abis ini ya aku harapin jangan ada minder lagi lah untuk ngajak orang collab. Even itu role model kamu yang kayak kamu misalkan idolain Gofar Hilman gitu karena selengnya pakai gimana, itu dia pernah loh collab sama podcaster yang siapa nih gitu, tapi dia mau gitu. Jadi pede aja gitu. Yang penting intinya siapin diri kamu dulu nih dan konten kamu dulu, jangan buru-buru biar nanti jadi dapat teman baru. Menurut aku sih begitu.
Nah, ini ada beberapa rekomendasi lanjutan dari yang webinar pertama kemarin. Mungkin yang ada yang belum tahu, bisa kalian capture. Ini menurut aku bermanfaat banget sih akun-akun Instagram yang aku masukin di sini. Buat nambah ide konten obrolan podcast kalian juga berpengaruh. Nah, ini ada inspirasi untuk podcaster yang kalian bisa lihat gaya bicaranya kayak gimana, cara nanyanya kayak gimana, bisa kalian capture, kalian pelajarin sendiri. Nah, ini kalau misalkan kalian butuh konten di feed IG, ingat jangan kopas, tapi mereka tuh ilmunya daging semua. Jadi kalian ambil intisarinya, kalian olah dengan kata-kata kalian dan pemikiran kalian. Intinya ya karena ini maraton nih, kita para podcaster ini maraton untuk mencapai kayak monetize, bisa dapat duit dari brand segala macam, ya enjoy the process lah. Dan good luck. Jadi buat kalian yang mau kolaborasi atau mau gabung jadi tim The Talkative Guy juga bisa kok, ingin konsultasi secara gratis ataupun berbayar bisa. Ini ada 3 caranya, kalian bisa hubungin aku. Oke. Sekian presentasinya dan sharing-sharingnya. Mungkin sekarang waktunya ngobrol bareng lagi kali ya. Jadi bentar. Ada yang mau jelasin podcastnya nih? Yang mau presentasi lagi? Mas Aryo, halo. Dari mana Mas Aryo? Halo Kak. Ya, dari podcast mana Mas Aryo? Dari Remaja Tingkat Akhir. Oke, tentang apa nih podcastnya nih? Jadi awalnya sebenarnya podcastnya cuman kayak nantang diri sendiri aja sih sebelum umur 20 tahun. Jadi sebelum ulang tahun mau bikin podcast, nantang diri sendiri aja bisa konsisten atau enggak. Berhasil 16 episode sih sampai sekarang. Oh, keren. Terus tayangnya tiap hari apa nih? Random kali ya soalnya. Niatnya sih tiap hari Selasa, cuman jatuhnya kok nggak jelas. Kenapa tuh? Problemnya apa nih? Problem yang dirasain selama ngejalanin podcast apa nih? Problem ya? Sebenarnya nggak terlalu kerasa apa-apa sih, cuman mungkin editing juga aku masih basic banget, ngerekam juga masih pakai handphone, jadi nggak ada yang bener-bener gitu sih. Oh juga masih awal. Sebenarnya nggak, kita bikin kan juga bukan untuk impress siapapun sebenarnya, cuma buat nantang diri sendiri aja mampu atau enggak. Dan sampai sekarang masih puas sih. Itu aja. Nggak apa-apa lah, aku juga udah 1,5 tahun juga masih pakai HP kok. Sampai sekarang masih pakai HP, masih pakai headset. Beneran. Oh ya? Nggak ngaruh sama sekali, beneran. Yang penting konten, dan aku saranin itu sih Mas, kalau udah ada belasan episode kayak gitu, tentuin 1 hari, 1 jam, tayang di hari dan jam itu aja. Menurut aku sih ya. Karena itu buat jangka panjang itu enak banget buat kita ngatur time management untuk urusan-urusan lainnya gitu. Ya benar juga sih. Begitu. Dan kalau bisa ada Instagram juga, karena sekarang ini beberapa brand buka nih kerjasama sama podcaster buat ngasilin duit. Jadi yang penting fit kalian. Nggak mesti jago desain, tapi kayak kalau misalkan satu warna gitu, misalkan biru semua, itu juga udah enak sih dilihat. Captionnya menarik, nggak serampangan bahasanya, itu sih menurut aku juga bisa jadi nilai jual. Bahkan aku itu udah coba propose ke temen aku yang emang masih UMKM. Itu bisa juga buat jadi sumber duit kita gitu. Misalkan kita hargai satu pendengar kita 500 perak gitu. Ya udah lo bayar 100.000 deh ke gua buat ngiklan di podcast gua. Tapi kan nggak bisa di take down kapanpun kan. Jadi ini konten selamanya kan kalau di podcast ya. Jadi dia untung banget sih kalau emang usahanya jangka panjang gitu. Udah bayar 100.000 aja lo blocking episode. Jadi satu episode nih kita bahas tentang produk lo dengan informasi yang benar. Kita riset juga, misalkan informasinya kuliner tentang buah-buahan gitu, dia jual es krim buah, ya kita cari infonya nih, es krim buah tuh ternyata manfaatnya apa aja sih, langsung masuk ke bridging produknya dia. Kita ada loh produk es krim buah yang sehat nih di daerah ini gitu. Nah itu bisa jadi nilai jual kita juga, asal Instagram kita rapi gitu. Dan podcast kita juga udah siap nih, dalam arti kita ngomong nggak terbata-bata, kita ngobrolnya nggak ngalor ngidul, jadi satu tema aja gitu. Itu tuh nilai yang jadi lumayan kan, dapat 100.000, dapat 50.000 dari teman-teman sendiri, ada 10, 500.000. Lumayan. Thank you. Ini sama sekali buta sih aku. Ya nanti kalau kurang jelas bisa di-sharing di Sahabat Populer itu kan. Jadi nanya-nanya terbuka aja atau mau personal chat sama Mas Tri, sama aku, sama Dina atau yang lain gitu. Oke, Dina,
Ini dong ngobrol lagi dong. Podcastnya tiap hari apa nih? Ini masih diklat, jadi belum bikin lagi. Sumpah ya. Beneran tugasnya tuh nggak selesai-selesai, pusing. Kendalanya apa sih? Sambil ngerjain. Selain waktu, kendalanya apa? Waktu sih, kalau misalkan buat ngerekam masih bisa, HP masih ya udahlah. Buat ukuran aku ya udahlah nggak apa-apa HP, tapi kalau lain-lain nggak ada kok. Cuman waktu aja sih. Nggak apa-apa HP kok, yang penting tempatnya nggak berisik. Bahkan aku pernah saking emang nyari tempat nggak berisiknya itu, kamu buka lemari nih, lemari pakaian, kamu ngadep ke lemari pakaian itu udah paling aman, itu udah paling sunyi banget. Cuman HP taruh di tumpukan pakaian itu, atau selimut. Kalau aku jam 12 malam rekamannya, jam 12 ya tengah malam lah. Iya, itu nggak apa-apa, diakal-akalin kayak gitu. Atau selimut dipakein kepala, itu kan dimasuk ke selimut, ya, itu udah. Itu mah ngep. Emang ngep sih, cuman ya mau gimana demi konten kan. Ya kalau emang sejam sih pusing sih ya kalau ngobrolnya sejam itu apa namanya? Bener. Pro tips aja gitu. Oh iya Mas, ada saran lagi. Aku taunya dari teman-teman sih, katanya masukin HP-nya ke kaos kaki katanya. Waduh, bisa sih. Iya katanya nanti dia ngurangin noise ini kebisingan gitu katanya. Wow, bisa kemarin. Iya, ya, katanya masukin di kaos kaki. Bawa kaos kaki. Enggak, yang kaos kaki jangan yang bau, Mbak. Yang baru. Itu dia, jangan yang bau dan jangan yang basah nih, ntar HP-nya rusak. Ya gitu sih kata anak-anak. Menarik. Nih kalau KLC gimana nih perkembangannya nih? Apa nih problemnya nih sekarang? Perkembangannya ya problemnya kemarin itu aku juga lagi fokus fokus kelarin kuliah dan akhir-akhir jadi kita mungkin bisa ngambilnya pas kemarin awal-awal pandemi itu aku bisanya seminggu cuma bisa sekali gitu. Jadi emang nggak banyak, dan yang salah satu problemnya itu karena kan aku basisnya awal-awal nggak bikin platform IG-nya, emang dari betul-betul karena aku ngerasa akun IG-ku itu udah lumayan, udah 1000-an gitu follower, ya udah aku ngajakin teman-teman aja dulu, terus lihat dari itu aku nyoba berproses tuh kayak ternyata gini ya. Jadi awal-awal kayak nggak tahu sama sekali editing, nggak tahu apa-apa, tapi nyoba aja dulu. Makin kesini tuh aku kekurangannya di sini, aku benahin ke sini. Terus belajar desain yang praktis juga, aku nyoba-nyoba belajar desain, rekaman sampai video pun itu semuanya otodidak Mas. Jadi kayak nggak, orang-orang kan banyak yang kadang mikir kayak aku ketika mau mulai sesuatu udah harus ada ini itu. Enggak. Jadi kalau aku sendiri emang rekamanku awal-awal tuh emang hancur banget Mas. Jadi kayak udah antara temen. Iya, tapi aku malah mau nilai dari aku banyak ya cacatnya gitu, ya aku di situ berprosesnya gitu. Dan alhamdulillah Mas, baru 2 bulan terus aku diajakin sekarang jadi mentor di salah satu platform untuk buat podcast gitu. Jadi aku juga nggak nyangka gitu sampai jadi itu benar tadi kata Masnya, kayak nggak nyangka aja gitu bisa dibayar gitu juga, nggak nyangka gitu. Benar, karena industri podcast ini kan baru ya, dan perjalanan masih panjang nih. Jadi buat kita yang emang konsisten, kita bisa nonjol sendiri nih. Kayak misalkan YouTuber, udah banyak banget YouTuber siapa yang ahli kayak gimana kan udah tahu kan. Nah kalau podcaster pemainnya masih itu aja, kalian perhatiin deh Podcast Mas, Magna Talks. Jadi kalau kita kayak gini nih, kalau kita punya nilai jual yang tersendiri, kita bisa muncul juga jadi mentor, entah itu ngasilin duit dari yang lain gitu. Jadi harus jangan minder-minder sih kalau menurut aku kalau podcast ini, apalagi udah nggak ada visualnya kan, udah lebih enak ngobrol doang kan, nggak ada effort kayak gitu sih. Dan aku juga episode pertama aku itu ngerekamnya di mall yang kafenya rame gitu. Itu aku sampai searching cafe yang kira-kira sepi layoutnya, itu sampai kayak gitu, sampai seniat itu karena emang aku cuma punya alat HP dan clip on 40.000 gitu. Jadi ya udah, pas begitu sampai hari H, ternyata kafenya yang biasanya sepi jadi rame. Akhirnya udah rame, ada noise segala macam, ya udahlah yang penting ngobrol aja deh. Nothing tulus aja, udah ngobrol aja yang penting jadi gitu. Itu sih kan seninya dari kita berproses kan kayak gitu. Emang kacau sih Mas episode pertama. Iya, makanya jangan lupa nanti kalau udah mulai rapih bikin trailer yang bagus, perkenalan podcast kalian tentang apa sih. Nah itu trailer tuh gunanya adalah buat jual ke klien. Misalkan nanti kalian punya presentasi kayak gitu,
udah kalian gak usah repot-repot kasih semua episode, kalian kasih trailernya aja. Podcast kalian tentang apa sih, orang bisa tahu nilai dari situ klien-klien. Trailer aku belum kurapi. Oke, terus kalau Galuh belum ngobrol lagi nih, kendalanya apa nih podcastnya nih? Sejauh ini sebenarnya kalau misalnya dibilang konsistennya itu dulu awalnya niatnya waktu mulai bulan Maret April itu maunya sebulan sekali aja, jadi biar nggak sering-sering banget, soalnya takutnya kalau misalnya kita udah punya pendengar yang lumayan kan, soalnya waktu itu udah satu episode tuh 70-an gitu loh yang 2019, padahal kan jarang uploadnya waktu itu. Nah terus ya udah, daripada nanti kayak kemarin lagi ada kejadian kayak kemarin lagi, niatnya tuh setiap 1 bulan cuma 1, tapi ternyata waktu April banyak tuh yang nge-DM terus bilang jangan cuma 1 gitu, terus akhirnya kan 2 minggu sekali. Nah pas ternyata karena pandemi kemarin yang bulan Mei itu riweh, jadi kayak di Jakarta juga sendiri, akhirnya ke Bogor dan kemana-mana pokoknya kayak pergi-pergi gitu juga susah kan, itu jadi sempat seminggu sekali, sampai terakhir kemarin juga seminggu sekali upload setiap Sabtu atau Minggu, pokoknya kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Oke, nice. Kalau Instagramnya gimana, udah jalan belum? Kalau Instagramnya masih pakai Instagram pribadi karena sebelumnya sempat tanya-tanya sama teman-teman, terus bilang lah kan ini masih kayak apa namanya, aku share-nya itu lebih ke juga di Twitter dan lain-lain gitu, jadi nggak cuma di Instagram aja, jadi waktu itu ada Twitter juga. Terus mereka bilang kayaknya kalau misalnya aku bikin lagi, waktu itu kan aku juga udah punya ini akun Instagram yang khusus buat online shop, jadi waktu itu sempat online shop karena tahun kemarin itu mahasiswa, terus dibilang lah kalau misalnya mau bikin lagi gitu. Cuman kayak karena agak ribet kan, udah punya 2 akun sosial media, terus cuman sendiri, jadi masih pakai Instagram pribadi sampai sekarang dan belum kepikiran nanti feed-nya bakal gimana karena desain juga biasa aja. Makanya tadi waktu pas lihat mikir juga karena dibilang desainnya yang penting biru semua, tapi misalnya yang penting kata-katanya menarik aja gitu. Terus aku jadi mikir apa nanti aku bikin ya gitu, baru kepikiran itu tadi. Pakai Canva lah, itu udah pro hack banget kalau pakai Canva lah buat orang yang nggak bisa desain. Udah sering bikin tapi kayak ngerasanya kok kayak jelek ya gitu. Aku ya sendiri kayak bikin kayak jelek ya. Nggak apa-apa. Terobos aja, terobos semua. Nggak apa-apa. Yang penting kalau butuh promote kayak gitu, kalian Galuh tag aja nih akun podcast yang ada di sini, terus podcast populer, terus kayak ngasih tahu ke teman-teman sendiri, gimana gue ngobrolnya udah lancar belum, topiknya udah enak belum, gitu. Kasih feedback biasanya dari teman lebih ngefek sih. Sama sih kayak Mbak Galuh ini, emang dilemanya itu kadang Mas, kayak ketika kita udah ada akun pribadi, karena kalau ngepost di akun pribadi terus kan pendengarnya pasti bakalan teman kita rame. Ya kemarin dilemanya antara buat akun IG apa enggak ya gitu. Kemarin cukup lama stuck di situ, sumpah. Nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Gitu ya Mas ya. Iya. Kalau menurut aku, kalau emang kalian tujuannya pengen nanti konsisten dan profesional ngasilin duit sih bonus. Cuman kalau kalian ada arah ke sana, aku saranin bikin IG sendiri sih. Karena nanti orang pasti akan bingung dengan misalkan personality-nya aku komedi di Instagram pribadi. Nah, tapi Instagram podcast aku serius-serius. Orang kan akan bingung nih, kalau di Instagram pribadi kok nih personality-nya gimana sih? Gitu. Lebih enak ngejualnya, masukin portfolionya lebih enak. Dan aku juga jujur, aku background kuliahnya komputer. Nggak ada marketing, nggak ada public speaking, semuanya belajar otodidak gitu, dari latihan kayak gini, bikin pede aja, bikin webinar, bikin sharing apa kayak gimana, mau datang berapa orang terserah lah, kayak gitu. Dalam arti ya bisa kalau belajar gitu, mulai aja dulu. Kalau menurut aku sih begitu. Iya sih Mas, gitu. Ya emang susah gitu, cuman udah mulai ada nih peluangnya gitu. Kalau misalnya sekarang nih Mas Duaja Adiwijaya nih mau kenalan mungkin, apa nyimak aja nih? Jadi kalau aku sih lagi riset sih mau mulai podcast gitu, tapi kayak meraba-raba dulu gitu. Ini kayak dunia podcast tuh gimana sih? Jadi ya salah satunya ikut ini webinar ini gitu. Jadi suatu keberuntungan bagiku bisa ngobrol-ngobrol gitu bareng teman-teman di sini yang notabene udah mulai podcastnya dan udah progres gitu, bahkan ada yang beberapa belas episode gitu. Jadi suatu keberuntungan bisa bertemu dengan kalian. Pengen tentang apa nih Mas podcastnya nanti rencananya? Ngobrol-ngobrol tentang apa?
gimana ya, kan aku baru mahasiswa baru kan ya. Nah, aku pengen bahas ini sih, kayak project jangka pendek. Aku pengen insight dari mahasiswa baru tuh gimana sih itu tentang dunia gitu loh. Jadi nggak harus tentang pendidikan atau apapun, tapi tentang semua hal gitu. Oke. Emang jurusan apa Mas kuliahnya Mas? Kalau aku jurusan Science Data. Wah, keren. Nggak kebayang sih kalau sama aku sih. Jadi kayaknya minder mau nanya-nanya lebih lanjut juga ya. Ini pada ada yang udah kerja kuliah apa gimana nih? Aku kerja di salah satu yang ada hubungannya sama Science Data. Nah, itu bisa ngobrol-ngobrol tuh, siapa tahu lebih nyambung kan, atau kolaborasi podcastnya kan. Kalau Aryo kuliah jurusan apa nih Aryo? Aku interior design. Oh, interior design. Berarti nantinya bagus ini fit IG-nya nanti. Harusnya nih, harus. Semoga, harusnya. Agak jadi beban ya. Enggak apa-apa. Gitu. Masalahnya kita terlalu terfokus bahwa yang bagus kayak gini, yang jelek kayak gini. Jadi kadang-kadang bikin minder kan. Iya, betul. Makanya itu dia sih. Jalanin aja dulu. Ya. Benar, itu dia. Makanya kan kayak orang bikin podcast. Bahkan ada yang kayak podcast Mas itu kan pendengar udah puluhan juta pun baru merambah ke IG itu kan baru-baru ini juga gitu. Dan mereka asal-asalan aja. Nggak terstruktur lah. Dalam arti cuma ngepost thumbnail cover art podcastnya gitu. Itu kan kalau udah punya nama ya. Kalau kita belum punya nama ya kita harus bisa plus-plusnya dari yang segi lain. Konsep, copywriting-nya gitu kan, dalam arti pembahasannya gitu. Dan kalau aku saranin sih kan podcast itu suka terjebak antara obrolan santai sama obrolan serius. Mau kalian obrolan santai atau serius tuh kalian harus pakemin gitu dari awal. Maksimal gue ngobrol sama nih orang sih berapa menit sih, karena begitu kalian makin banyak episode kalian bakal capek sendiri. Kalau misalkan diladenin 30 menit, diladenin sejam, udah kalian akan malas sendiri nantinya. Takutnya mood kalian yang ngalangin buat kalian maju. Jadi udah maksimal misalkan 20 menit, 30 menit, ya udah konsisten aja biar kalian nggak capek. Jadi pace-nya sama, tapi bisa episodenya banyak gitu. Itu sih kalau saran dari aku juga. Wah, kalau saya biasanya iya, oke. Ya udah ngomong dulu, Mas. Duluan aja, Mbak. Iya, silakan. Kalau siapa, Galuh apa Mas Ri ini? Galuh aja, Mas, Galuh aja. Itu Galuh, bukan Mas. Oh iya, yang Mbak. Gimana? Kalau aku waktu itu sering collab gitu sama orang-orang. Terus aku udah ngasih tahu dulu waktu pas kita ngobrol pas pertama-tama, aku udah ngasih tahu kalau misalnya durasi di podcast aku itu biasanya nggak pernah lebih dari 30 menit. Aku udah ngasih tahu gitu loh. Jadi sebelum kita mulai collab, aku udah ngasih tahu kayak kita ngobrol dulu buat durasinya biasanya nggak lebih dari 30 menit gitu. Biar nanti nggak terlalu melebar kemana-mana. Dan akhirnya waktu pas kayak kita collab tuh udah mau 30 menit tuh orangnya juga kayak tiba-tiba tuh ngomong gitu loh. Nanti kan diedit ya biasanya. Nanti ngomong, udah mau 30 menit nih gitu. Jadi kayak gimana ya dilanjutin gak ya? Ngomongnya dia ngomong gitu akhirnya. Akhirnya gimana? Kayak ngerasa dianya juga kayak, oh iya nggak boleh ya terlalu panjang. So aku bilang lah, nggak apa-apa, ntar kan ada beberapa part yang tadi kita misalnya kurang bagus apa kan nanti diedit. Aku bilang gitu. Jadi tetap ngomong aja. Iya. Kalau off the record sih bebas sih beberapa. Cuman aku ngasih tahu itu pakem itu biar kita kan ini kan yang ngedit sendiri ya. Ibarat kata kan kalau tiap hari, tiap minggu ngedengerin obrolan 30 menit sampai sejam, kadang-kadang 20 menit nggak ada maknanya jadinya kan, bercanda-bercanda kan jadi malas juga nanti gitu takutnya. Gitu. Nah, iya, Mas. Ada yang baru join nih, Mas Septian nih. Ada yang baru join. Halo. Dia connecting, Mas. Connecting. Oh iya, jangan lupa follow Kaskus Podcast ya. Di situ banyak kemarin seminar-seminar gratis. Jadi berguna banget sih buat kemarin Magna Talks udah ngadain. Podcast Mas juga. Terus podcast Malam Jumat Kliwon juga bikin semua acara di Kaskus gitu. Jadi itu berguna banget sih buat komunitas. Terus kayak Mula Indonesia juga kalian follow. Dengan kayak kita akrab ke komunitas, kita mention dia, tag dia, terus ngajak ngobrol aja adminnya gitu. Jadi kita bisa lebih tahu nih. Kadang suka diajak kalau ada event offline kayak gini dihubungin gitu. Jadi mumpung komunitas apa?
Kenapa? Sekarang juga aku sama beberapa podcast lagi ngebuil komunitas podcaster anak Jateng DIY Jogja. Oh, ada namanya itu? Iya, nanti baru mau launching ini. Jadi ada beberapa podcaster, ada berapa mau bangun kayak gitu. Biar pada kenal sih gitu. Benar, bagus. Karena emang kadang-kadang tuh lebih efektif kita punya inner circle 10 orang tapi saling support daripada 100 orang yang cuman gitu-gitu aja, cuman tahu kita, kayak gitu sih. Jadi nggak apa-apa kalau kita keep aja inner circle kita berapa orang, kita keep, kita minta feedback dan semacamnya. Gitu. Ini Mas Septian udah nyambung belum? Belum masih ya? Oh iya Mas, itu lagi tadi aku lupa nanyain. Apa? Ini apa ya? Kan aku kan kemarin ini emang waktunya sering bablas Mas, karena kan sistemnya tempat itu kan pakai narasumber dan aku juga pakai co-host gitu kan. Jadi kayak emang 3 orang yang ngobrol itu makin panjang kadang Mas pembahasan. Itu emang apakah harus ditentuin durasinya? Soalnya ada yang kadang cuma 40 menit, ada yang sampai sejam lebih 10 menit pernah gitu. Itu gimana sih Mas kayak kalau bagi perannya misalkan lebih dari 1 orang gitu ya. Kalau menurut aku sih tiap orang harus punya perannya masing-masing ya. Dalam arti dari 3 orang itu siapa sih yang pinter ngebuka pembicaraan? Misalkan Mas Tri. Udah terus abis itu nanti yang pinter nimpalin siapa? Si B. Nah yang ketiga harus tahu perannya juga, itu jadi value podcast kalian juga sih. Kadang kalau kita bertiga idenya sama, talking point yang ngobrolinnya sama, jadi rebutan. Kalau nggak ditandain kan jadi rebutan. Nah itu harus ada pembagian jelas. Kita sebelum take podcast harus bagian jelas, lo ngobrolin ini nama ini ya, gue bagian ini ya, udah keep dari situ aja gitu. Itu nanti terbiasa sih supaya dapat ritmenya, ngobrolnya saling tektokannya kayak gimana. Kendalanya kayak gitu sih, jangan sampai kalau collab nih misalkan Mas Tri bertiga, bintang tamunya cuma 1. Berdua misalkan. Oke. Bintang tamunya 1 kan? Bintang tamunya misalkan 1, jangan sampai Mas berdua ini mendominasi sampai teman sharingnya itu ngerasa oh nih berdua orang asik sendiri, dan nanti pas orang denger kok mana kolaborasinya gitu nih, yang satu lebih banyak ngomong, lebih banyak, yang satu lebih banyak diem, jadi harus seimbang lah gitu. Nah itu sih Mas. Oke. Nih Mas Septian tadi mau ngomong kenapa? Enggak, kalau yang untuk waktunya itu Mas tadi gimana? Untuk memang harus kita nentuin 30 menit atau gimana Mas? Karena kan kadang kalau yang kita kayak sistem interview itu banyak yang bablasan gitu. Nah, kalau menurut aku sih waktu itu penting. Aku juga kan sama kayak KLC kan interview. Aku udah tahu nih formatnya. Dari pertama kali aku bikin episode tuh sejam. Itu karena belum tahu, masih ngeraba-raba kan. Di atas 10 episode aku udah tahu kalau misalkan kita bikin 20 pertanyaan, apapun pertanyaannya, pasti akan durasinya 45 menit sampai sejam. Nah udah, kita harus tentuin juga pertanyaannya jumlahnya berapa, durasinya juga harus saklek. Dalam arti kalau kita ngobrol santai, orang takutnya dengernya malah ngantuk. Kecuali emang yang kamu undang itu ya emang influencer gede yang mau ngobrol sejam 2 jam tuh pada denger gitu. Ini kan kita kan masih ruang lingkupnya sama-sama berkembang ya. Jadi tetap harus ada durasi sih. Dan sekarang aku ngerasain 20 menit pun itu udah daging banget sih kalau emang kita ngeditnya pinter dan emang ngeflow-nya juga enak gitu. 20 menit, 30 menit udah paling lama lah kalau untuk interview ya. Gitu, Mas. Oke. Mas Septian, tapi nggak apa-apa, itu balik lagi kalau misalkan Mas Tri KLC ini khusus yang emang ya udah nggak masalah, nggak terpatok dari waktu, yang penting value kontennya, pembahasannya sampai semua ya nggak masalah. Ini cuma aku nyampein dari sisi pendengar aja. Gitu. Thanks. Mas Septian nih ada mau ngobrol gak nih? Nggak ada suaranya. Ini udah di ask to unmute kok. Di unmute dulu Mas. Kan nggak lucu nih. Ini udah terakhir, ntar tiba-tiba ditinggal sendiri kan Mas Septian kan. Halo? Dan banyak ini, dan oh iya aku sampein juga bahwa sekarang ini banyak orang yang ngadain lomba podcast. Jadi kalau kalian emang nothing tulus pengen nyoba aja, coba aja sih. Dan sebagai tambahan pemasukan kalian, kalau kalian pengen serius di podcast, kalian juga coba aja iseng-iseng tag VO kayak iklan Indomie, Pepsodent, terus kalian kirim ke agensi. Nanti kalau misalnya kalian butuh kontak agensi, nanti aku akan share di grup sih. Nah itu juga, wah ini suaranya bagus banget nih, bisa dipakai juga suara kalian jadi ladang duit. Gitu. Kan kalian suka dengar iklan Indomie, Pepsodent yang kayak tagline-nya nih
mantep banget gitu, ngena kan. Nah itu kalian remake aja pakai suara kalian sama, itu bisa jadi sampel duit juga, kirim ke agensi VO begitu. Ada lagi Mas Du aja. Rumahku kan Jateng ya, terus kuliahku di Jatim kan, jadi teman-temanku yang kuliah tuh rumahnya mayoritas Jatim kan. Nah aku mau nyoba sih bikin kayak podcast gitu, tapi kayak ntar suaranya ntar medianya kayak nge-Zoom atau Google Meet gitu sih. Boleh. Mau nyoba aja gitu. Boleh, bahkan belum kebayang sih. Bahkan kalau Mas sih mau kayak gimana gitu. Kalau misalkan Mas mau lebih gampang, kalau misalkan nggak tahu ya, ini kan podcastnya yang diambil video atau audio. Kalau misalkan audio pun Anchor dan Discord pun udah oke sih suaranya ya gitu. Dan ini Zoom juga bisa kan audio doang yang diambil. Jadi banyak sih sekarang ininya medianya buat online ya. Dalam arti misalkan Mas di Jateng nih bisa kenal sama Mas Ri juga nih kan. Terus collab yang di Jakarta gitu kan, itu bisa juga. Sekarang udah lebih mudah sih, jadi nggak terbatas podcaster daerah nggak bisa maju, nggak. Sekarang udah lebih gampang. Bahkan iya Mas, kalau oh iya, lanjut aja dulu Mas. Nggak apa-apa ya. Kalau aku cuma namain, bahkan belum ada kayaknya podcaster daerah yang nonjolin informasi dari daerahnya atau bahkan pakai bahasa daerah. Nah itu aku sering ngasih masukan tuh, coba kalian angkat daerah kalian, info apa sih yang bisa dijadiin obrolan santai, kalau perlu pelajarin aja bahasanya, nanti kalian kasih ilmunya di Instagram biar orang belajar, bahasa Jawa tuh kayak gini. Jawa kan juga ada yang Jawa kasar, Jawa halus, apa yang kayak gimana gitu. Itu bisa jadi info feed kalian juga sih. Kalau di Surabaya ada sih Mas, jadi apa ya nama podcastnya? Mendoan podcast atau apa gitu. Jadi dia ngobrolnya bahasanya kayak campur gitu antara bahasa Indonesia sama bahasa Jawa gitu. Dan kalau misuh tuh ya luas gitu, kayak ngobrol biasa. Iya, nggak apa-apa kalau misalkan emang menarik sih. Kadang kalau emang ngobrolan santai itu tergantung personality orangnya juga kali ya. Kalau kita emang bawaannya santai, emang bisa nyariin suasana, itu pasti ngejual juga sih. Gitu. Bahkan podcast Mas itu lagi buka kolaborasi juga kok, kalau kalian email mereka gitu. Misalkan konsepnya sesuai podcast Mas, Magna Talks, terus juga banyak lah beberapa gitu. Bahkan Iyas Laurensia sendiri pun juga terbuka kok untuk kolaborasi kalau kalian DM atau email. Gitu. Nah, ini Mas Septian nih. Gimana? Enggak ada, Mas. Lanjut Mas Septian. Gimana, mau perkenalan dong, dari mana nih? Mas Septian. Nama saya Septian dari Riau, Mas. Oh iya, podcastnya apa Mas? Titik Perkembangan ya? Oh, dari Titik Perkembangan. Ya, ada yang mau ngobrolin nggak Mas? Atau ada yang mau apa gitu nih, kenalan sama yang lain? Nggak ada sih Mas. Nggak ada yang mau ditanyain problemnya apa di podcast gitu. Ini Mas yang suka aktif kan nih di grup kan? Coba nih ngobrol langsung nih sama yang lain. Nggak ada mau tanya. Nggak ada. Oke. Cuma mau dengerin aja. Oh, nggak mau ngajak collab nih salah satu di antara ini kan nih, biar lebih tahu gitu kan. Kan udah collab sama saya udah nih, sama Septian nih. Siapa tahu yang lain mau kan. Gitu. Nih ada yang baru juga nih, Marcelina Indri. Halo. Mau ngobrol gak nih, dia apa nyimak doang? Di mobil kayaknya Mas gitu. Oh, di mobil di ya? Jalan gitu. Oh, ya udah deh. Bentar. Oke deh, ada yang mau diobrolin lagi gak? Kalau enggak nih kita udah sejam nih. Ada yang mau dibahas atau mau di-sharing lagi? Udah? Ya tadi aku dengar kayak ada grupnya gitu ya Mas. Ada grupnya? Mas belum masuk grup ya? Belum. Aku nemu ini dari mana? Dari loken.com atau mana gitu loh. Oh, nyari manual berarti ya. Makasih banget nih Mas effortnya nih. Nanti coba Mas taruh ininya, taruh nomor WA-nya Mas di chat. Nanti saya masukin invite ke grup deh, gimana ya? Ayo, bentar. Ini sebelum saya end gitu, ntar Mas masukin dulu nomornya, nanti saya invite. Karena ini udah banyak sih anggotanya, jadi enak lah buat ngobrol-ngobrol. Dan kita kan juga lebih seru lah ya kalau punya grup WA tentang komunitas, nggak cuma promote yang kalau promote banyak kan juga kayaknya orang malas juga merhatiin satu-satu, mungkin nggak punya waktu juga kan. Kalau bisa ngobrol kayak gini lebih lanjut kan lebih enak gitu. Kan gunanya grup kan buat ngobrol juga, bukan cuma promo. Oke deh.
Mas 2 aja udah saya data, nanti saya masukin grup. Thank you ya Mas Tri, Mas Aryo, Marcelina Indri, Dina, Galuh, 2 aja, Septian. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sama yang lainnya. Thank you ya. Oke, bye. thank you. Terima kasih juga Mas. Yo, Thank you juga Mas buat materinya. Siap, terima kasih. Yo, bye-bye. Yuk.